Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kita Edukama Pendamping Sosial Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Bagaimana kabar teman-teman? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah kalau baik-baik saja. Baiklah, kali ini di video ini kita akan memberitahukan informasi tentang bantuan sosial beras tahun 2020. Nah, ini adalah versi revisinya teman-teman. Jadi ada beberapa revisi atau perubahan di mana bantuan sosial beras ini akan disalurkan kepada teman-teman semua yang menerima bantuan ini. Bagaimana informasinya? Nah, baiklah kita mulai ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini agar teman-teman selalu mengetahui info-info terbaru tentang apa yang saya update ya teman-teman. Oke. Ya baiklah, bantuan sosial beras tahun 2020 di mana ada pelaksana pusat program bantuan sosial beras tahun 2020. Pelaksana pusat di sini yaitu tentu saja yang ada di pusat ya teman-teman. Nah, di sini ada pengarahnya. Nah, pengarah itu yang bertanggung jawab adalah Bapak Juliari P. Batubara. Tentu saja teman-teman kenal beliau, yaitu Menteri Sosial Republik Indonesia. Nah, berikutnya ada penanggung jawab yaitu Bapak Hartono Laras atau Sekjen Kementerian Sosial. Berikutnya Ketua Pelaksana Bapak Edi Suharto, Dirjen Daya Sos. Berikutnya Bapak Wakil Ketua yaitu Ketua Pelaksana Bapak Dadan Iskandar, Irjen Kementerian Sosial. Nah, di sini yaitu penanggung jawab kualitas dan kuantitas beras. Nah, ini yang biasanya dikeluhkan oleh masyarakat yang menerima bantuan. Nah, kepada Bapak Triyana, Direktur Keuangan Perum Bulog ya. Nah, di sini yang biasanya teman-teman menanyakan kualitas beras, jumlah beras dan sebagainya. Nah, kalau yang pusat yaitu Bapak Triyana teman-teman ya. Nah, berikutnya koordinator pemantauan distribusinya ada Direktur Pikat, lalu Direktur PSFPKKM, Direktur K2 KRS, Direktur PSCPS. Lah ini ya teman-teman, ini pelaksana pusat program bantuan sosial beras tahun 2020 ya. Semoga ini menjadi tolak ukur teman-teman. Oh, ternyata yang bertanggung jawab adalah orang-orang berikut ya. Insya Allah orang-orang berikut akan bekerja keras memberikan bantuan ini sesuai peruntukannya dan tentu saja sesuai tujuan, sesuai penggunaan dan sesuai harga dan tentu saja kualitas-kuantitasnya. Baik, kita lanjut ke gambaran umum. Baiklah teman-teman, bisa dibaca ya. Bantuan sosial beras merupakan salah satu program jaring pengaman sosial atau JPS dalam rangka penanganan dampak wabah COVID-19 teman-teman. Nah, tentu saja bantuan ini adalah bantuan tambahan yang dimana yang diterima oleh KPM PKH. Nah, yang kemarin kan sudah ya yang 500.000. Nah, itu untuk KPM PPNT. Nah, jadi tujuannya yaitu mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras selama pandemi COVID-19 ini teman-teman. Nah, lalu kapan? Nah, ini dia waktu dan durasi. Pelaksanaan bantuan sosial beras dilaksanakan selama 3 bulan terhitung sejak Agustus sampai dengan Oktober 2020. Nah, ini yang Agustus sampai Oktober ya teman-teman. Nah, lalu berikutnya alokasi bantuannya. Setiap KPM memperoleh bantuan sebanyak 15 kg per KPM per bulan dengan kualitas beras medium tentunya teman-teman. Nah, ini adalah gambaran umum bantuan sosial beras. Bagaimana? Sudah paham ya teman-teman? Kita lanjut. Kita lanjut ke sasaran program. Nah, di mana sasaran itu berarti yang dituju kemana gitu ya teman-teman. Nah, ini sasaran programnya tentu saja yaitu KPM. Nah, KPM yang selama ini kurang lebih ada 10 juta KPM di Indonesia akan menerima bantuan sosial beras ini teman-teman. Lalu
kriteria penerimanya tentu saja peserta program Keluarga Harapan atau PKH. Jadi peserta yang lain tidak bisa menerima bantuan ini. Nah, lalu kenapa penerima PKH teman-teman, tidak orang lain, tidak masyarakat umum atau yang lainnya ya? Nah, ini beberapa alasannya. Yang pertama adalah peserta PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam DTKS yang sangat terdampak pandemi COVID-19, dan data tersebut telah dilakukan update serta telah disiap gunakan. Jadi ada updatean, di mana updatean ini bisa saja peserta PKH yang keluar atau mungkin dari data DTKS yang nambah atau kurangnya di situ ya. Jadi ada kelas-kelas yang dimana updatean ini tertuju kepada KPM PKH yang menerima bantuan bantuan sosial beras ini teman-teman, begitu ya. Oke, lanjut yang kedua, yaitu dalam keluarga peserta PKH terdapat anak-anak lanjut usia dan penyandang disabilitas yang perlu mendapatkan perlindungan dan pemenuhan nutrisi. Jadi tentu saja karena adanya anak-anak, lansia dan penyandang disabilitas ini akan memberikan tambahan untuk nutrisi mereka ketika ada bantuan tambahan di sini teman-teman. Oke. Nah, nomor 3, program PKH telah memiliki struktur SDM yang baik sehingga lebih memudahkan dalam proses pendampingan dan pemantauan program bansos besar. Nah, jadi alhamdulillah ya, kita sebagai pendamping sosial dipercaya untuk mengawasi tentu saja dan mendampingi apakah program ini benar-benar tertuju kepada orang yang menerima dengan tepat teman-teman. Jadi tolong kita juga punya pekerjaan yang insya Allah bisa membantu teman-teman. Jadi percayakan kami, dan teman-teman juga harus meyakini bahwa kita juga bekerja dengan ikhlas, benar, dan tentu saja dengan sesuai aturan teman-teman. Nah, yang keempat yaitu peserta PKH bukan sasaran program bantuan sosial sembako atau PSS dan bantuan sosial tunai atau PST. Nah, dimana kemarin-kemarin itu kan sudah tuh yang dapat bantuan sosial tunai yang 600.000, yang 1.200.000, yang 300.000, yang dapat sembako dan sebagainya lah. Kita di sini tujuannya di situ. Jadi sudah terjawab ya kenapa penerima PKH yang menerima program bantuan sosial beras. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke mekanisme pelaksanaan teman-teman. Nah, mekanisme pelaksanaan ini ada 5 tahap, yaitu yang pertama Pagu KPM, di mana penetapan alokasi per kabupaten atau kota oleh Kementerian Sosial ini diolah di situ. Lalu berikutnya di mekanisme kedua yaitu data KPM. Nah, penyiapan data keluarga penerima manfaat KPM oleh Pusdatin Kesos diambil dari data peserta program Keluarga Harapan yang sudah clean, yaitu atau bersih ya teman-teman. Jadi sudah dibersihkan, memang itu benar-benar KPM PKH. Nah, selanjutnya itu di mekanisme yang ketiga penugasan. Nah, ini penugasan dan perintah penyaluran dari Kementerian Sosial kepada perum bulog. Tentu saja ada bulog yang di sini akan berperan di lapangan. Nah, kita akan punya tugas sendiri di mana nanti kita akan beritahu ya setelah ini. Nah, berikutnya yang keempat, sosialisasi dan koordinasi. Jadi sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan bansos beras Kementerian Sosial, perum bulog dan Pemda pemerintah daerah. Nah, berikutnya yang terakhir adalah penyaluran. Nah, penyaluran bansos beras oleh perum bulog dan pelaksana distribusi di desa atau kelurahan ke KPM. Jadi kenapa bulan Agustus ini kita belum menerima bantuan? Tentu saja banyaknya mekanisme yang harus kita lewati terlebih dahulu, jadi agak lama. Jadi mohon bersabar dan insya Allah KPM PKH akan menerima bantuan sosial beras ini untuk teman-teman semuanya. Oke, siap? Siap. Oke ya. Baik, kita akan lanjut ke tahap berikutnya ya. Tahap berikutnya skema pendistribusian beras. Nah, ini agak lama karena apa? Tentu saja kita harus tahu jumlahnya berapa, kualitasnya bagaimana. Nah, Kementerian Sosial itu akan menghubungi Bulog ya. PT Bulog ini yaitu akan menghubungi transporter ini yang akan mengirimkan ke KPM PKH. Nah, transporter ini bisa PT Pos, PT
CNE dan sebagainya. Lah ini akan mengirimkan ke KPM PKH. Itu skema pendistribusian beras. Baik, kita lanjut ke peran dan tanggung jawab. Nah, di sini ada beberapa instansi yang mempunyai peran dan tanggung jawab masing-masing. Baiklah, kita mulai dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, Kementerian Sosial bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, perencanaan, penganggaran, sosialisasi, penyusunan pedoman, koordinasi pemantauan, dan evaluasi serta pengelolaan pengaduan program bantuan sosial beras. Jadi cikal bakalnya dari Kementerian Sosial, ide dan tujuannya dari Kementerian Sosial, di mana ada perencanaannya, lalu ada sosialisasinya bagaimana, lalu anggarannya ada atau tidak, itu dari Kementerian Sosial. Berikutnya, instansi berikutnya yaitu Bulog. Nah, Perumbulog bertanggung jawab dalam penyediaan dan penyaluran bantuan sosial beras dari gudang Perumbulog sampai titik distribusi tertentu. Jadi barang kualitas kuantitas ini adalah Bulog yang bertanggung jawab, teman-teman. Jadi siap-siap ya untuk menerima bantuan, apakah bantuannya tepat atau tidak, karena yang diminta adalah beras medium, teman-teman ya. Selanjutnya itu dinas sosial ya, biasanya dinas sosial di kabupaten masing-masing. Nah, dinas sosial bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program bantuan sosial beras di kabupaten atau kota, penanganan pengaduan di provinsi, koordinasi bantuan sosial beras dengan koordinator provinsi pendamping PKH dan pemerintah kabupaten atau kota. Lah, ini ada 3 peran dan tanggung jawab dari 3 lembaga itu, teman-teman. Nah, kita lanjut ya. Oke, lanjut. Dan terakhir adalah tugas dan tanggung jawab pendamping PKH. Nah, ini tugas saya, teman-teman. Di mana tugasnya yang pertama menyampaikan informasi program bantuan sosial beras kepada KPM dan pihak terkait lainnya. Nah, ini salah satu saya informasikan di YouTube ya, teman-teman. Dipahami dan mohon bisa di-share ke teman-teman yang butuh informasi ini. Tentu saja wabil khusus KPM PKH tentu saja ya. Nah, itu yang pertama. Berikutnya, berkoordinasi dengan dinas sosial, transporter, dan Perumbulog dalam rangka penyaluran dan pemeriksaan kualitas serta kuantitas beras. Nah, di mana dinas sosial, transporter, dan Perumbulog akan bekerjasama atau berkoordinasi dengan, tentu saja minimal kita ada koordinator kabupaten yang akan diinformasikan kepada pendamping PKH dan pendamping PKH akan bertanggung jawab di situ. Nah, itu. Berikutnya, membantu KPM untuk mendapatkan informasi jadwal penyaluran beras. Jadi, ketika sudah ada jadwal, kita informasikan kepada KPM. Nah, untuk sementara yang sabar ya, teman-teman. Nah, lanjut, melakukan pemantauan penerimaan beras oleh KPM. Jadi akan menerima beras lalu kita pantau bagaimana, apakah sesuai atau tidak. Nah, berikutnya membantu memastikan beras yang diterima KPM kualitasnya medium. Nah, ini harus benar-benar ya. Ketika kualitasnya sangat buruk atau jelek atau apa dan sebagainya itu, lalu silakan teman-teman bisa diinformasikan. Dan kita juga akan berkoordinasi dengan Bulog memastikan bantuan beras ini benar-benar beras yang kualitasnya medium tentu saja ya. Oke, lanjut, yaitu memastikan KPM yang telah menerima beras untuk menandatangani daftar tanda terima bantuan. Jadi ketika teman-teman sudah menerima beras, tentu saja diwajibkan untuk tanda tangan terima bantuan tersebut, seperti tanda tangan penerimaan PKH ya, teman-teman. Nah, oke, lanjut, membantu koordinasi antara KPM dengan transporter dan Perumbulog jika terdapat penggantian beras. Nah, apabila berasnya mungkin jeleknya itu di perjalanan rusak dan sebagainya, ini bisa ya. Nah, itu. Lalu berikutnya, bersama dinas sosial memfasilitasi penggantian sasaran KPM atau pengalihan bantuan sosial beras jika terdapat KPM yang tidak ditemukan karena meninggal atau pindah alamat atau telah graduasi. Nah, ini harus di penggantian sasaran.
Baik, yang terakhir, menerima dan meneruskan pengaduan pelaksanaan bansos beras ke kontak center PKH melalui sambungan telepon dengan nomor 1500299 atau melalui teks di nomor WA 0811 1500229. Ini tugas dan tanggung jawab pendamping PKH. Nah, itu beberapa hal informasi tentang bantuan sosial beras di tahun 2020. Bagaimana? Apakah sudah paham? Apabila belum paham, silakan ditulis di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Saya Geta Adiukama, pendamping sosial Kecamatan Aji Barang, memberikan informasi ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKH, sip santun, integritas profesional. Dadah, sampai ketemu di video berikutnya.